Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan buat sahabat semua yang ada di rumah. Alhamdulillah sekarang ini saya berada di kota Sibolga, Sumatera Utara, dalam rangka mau ziarahin daripada makam sahabat Nabi Syekh Mahmud, anak daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sekarang saya bersama Ustadz Hasan, ya kurang lebih 4 jam ataupun 5 jam dari Penyambungan nama kotanya, datang sebagai narasumber untuk saya mau tanyakan bagaimana peradaban Islam dan sebagainya. Assalamualaikum Ustaz, gimana kabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Tadi begitu berangkat dari Penyambungan itu kira-kira bang zuhur ya. Alhamdulillah sudah sampai kemari ada asar. Dan ini kita akan jalan terus untuk menelusuri telapak menapatilas para sahabat, bagaimana mereka mendakwahkan agama dahulunya di kota baru sini kan. Ini akan kita perbincangkan. Ya Ustaz, ini dari sosmed ataupun kita lihat bagaimana Presiden kita meresmikan bahwa kota Barus ini adalah titik nol peradaban Islam. Titik nol, bayangin itu berarti namanya sahabat berarti 1400 tahun lalu. Jadi cerita ini kan akan ini para sahabat masuk dari situ, titik nol awal daripada Islam masuk dari kota Barus. Jadi bagaimana pengetahuan Ustadz, bagaimana kisah-kisah ini dalam kitab-kitab ataupun yang ada di yang Ustadz ketahui pelajaran di pondok pesantren dan sebagainya, itu apa yang mungkin bisa dijelaskan? Mungkin pemirsa juga ingin tahu gimana Ustadz. Memang ini sejarahnya ini anaknya para sahabat itu Syekh Mahmud. Mereka itu memperjuangkan dakwahkan agama ini dari Madinah ya kan, setelah mau Wadang itu, sehingga pada saat itu tahun ke-44 Hijriah. 44 Hijriah. Mereka bertebar. Sampai beliau ini Syekh Mahmud ini sampai ke Barus ini untuk mendakwahkan agama, sehingga ceritakan tokoh-tokoh masyarakat kita dahulu, dulu kan. Sampai mereka memperdagangkan kapur Barus itu. Kapur Barus. Ya, makanya Barus namanya. Makanya Barus. Terus kapur Barus ini jadikan perdagangan oleh para orang-orang dulu ya. Orang dahulu, sehingga inilah bahan untuk pengawet, untuk mumi ya kan. Mereka buat dan mereka terus menyebar ke seluruh alam untuk mendakwahkan agama ini. Sehingga di nisannya itu ditulis itu, mereka tidak akan mati di kampungnya sendiri ya kan? Iya, kampungnya sendiri. Mereka itu mendakwahkan dari pintu ke pintu, dari satu negeri ke negeri yang lain gitu kan. Begitulah para sahabat. Terus ada anaknya atau keturunannya yang ada atau diketahui masyarakat? Jadi ini karguzari ya kan? Karguzari dari masyarakat kita dengar ya kan? Sebenarnya mereka ini tidak ada yang bisa mengaku bahwasanya mereka itu keturunannya, karena nasabnya ini terputus gitu. Terputus. Ada satu mengatakan saya keturunannya, satu keturunannya, tapi dia tidak mempunyai nasab gitu. Jadi ini terputus dia. Inilah sayangnya. Sekarang ini tidak kita dapatkan yang mana silsilahnya para sahabat ini mendapatkan agama kemarin. Jadi saya pernah ke sana waktu gerak 40 hari ya kan, kira-kira tahun 2000 yang lalu kan, 2020. Saya karguzari sama orang tempatan, bahwasanya ini kuburannya ini, makamnya ini jelas ada gitu kan. Ada itu, maksudnya di paling tinggi gitu kan. Sehingga mereka katakan itu tangganya ini sampai 720 kan.
Ada yang mengatakan sampai 800 gitu kan. Iya. Jadi orang-orang apa namanya ini? Kampung. Orang-orang kampung ini katakan sebenarnya dahulu perkampungan itu di bukit itu. Karena seiring dengan zaman ya kan, apa namanya itu? Terkikisnya alam ini kan, laut menyurutnya kan. Nah, dan Karguzari dari perkampungan ini sehingga apa namanya itu karang-karang itu di bawah rumah mereka itu gitu. Di laut berarti di bawah ya? Laut di bawah sampai begitulah. Mereka apa namanya membangun untuk agama ini. Gitu. Oh ya Ustaz, kan ada juga nih waktu kita sekolah itu ada sejarah bahwa Islam masuk ke Indonesia itu cuman itu aja, tapi sahabat nggak diterangkan bahwa masuk dari Gujarat, perdagangan, terus mungkin dari wali-wali Songo sebagainya kan. Menurut Ustaz yang paling kuat itu ibaratnya awal masuk Islam itu dari mana? Awalnya itu mereka memang untuk dakwah gitu. Memang untuk dakwah. Bukan untuk perdagangan gitu kan. Iya, kalau untuk perdagangan mereka itu kaya-kaya gitu kan. Para sahabat itu Masya Allah kaya-kaya. Dan mereka tidak berpikir lagi untuk mencari kekayaan. Untuk menyampaikan apa namanya agama ini untuk seluruh alam itu. Sampai sekarang ibarat kita ini kan. Gitu ya, Saudara. Jadi masuknya Islam ke Nusantara ini tetap baruslah ibaratnya masih di zaman Rasulullah ya, ibaratnya sahabat itu kan. Karena kita pelajari lagi dari Gujarat ataupun dari mana itu ya berarti itu kurang ya boleh, tapi maksudnya Islam sudah tersebar. Tapi yang awal itu barus ini Ustaz ya. Barus ya. Ya, ini jelas. Barus ini sudah jelas sehingga presiden kita juga Jokowi kan diresmikan bahwasanya ini nanti titik nol peradaban agama di Nusantara kita ini. Nggak mungkin Jokowi presiden buat seperti ini kan kalau tidak dapat bukti-buktinya itu ya kan. Itu. Jadi istilahnya itu sahabat itu datang ke Indonesia Nusantara ini tidak lain hanya untuk dakwah, bukan untuk perdagangan gitu kan. Mereka berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Gitu. Itulah sifatnya para sahabat. Terus perkembangan yang ada sekarang di Sibolga ataupun di Barus ini ketika sahabat udah meninggal, mungkin dakwah udah tertinggal. Kayaknya bagaimana kehidupan atau umat Islam banyak di sana atau gimana Ustaz? Jadi ceritanya ini dari orang-orang tua kita dulu. Saya pernah Karguzarikan juga sama penduduk penduduk Barus ini kan, dekat namanya pemakaman Papan Tinggi ini kan. Kira-kira ada 6 kakak di situ orang Muslim. Mereka katakan itu dahulunya ini semua Muslim. Dulunya karena suasana agama itu hidup kan. Karena di akhir zaman ini dakwah tidak buat lagi, amal-amal agama tidak buat lagi, masjid tidak dihidupkan lagi seperti buat para sahabat kan. Ya akhirnya orang banyak pemurtadan gitu. Ada yang kalau orang Batak bilang itu ada yang amang bulunya itu masuk Nasrani gitu kan. Amang bulu ya. Bulunya ini masih tetap Islam gitu kan. Seperti tulangnya itu juga gitu sampai keponakannya itu kan. Ada yang bertahan dalam akidah ya kan. Sehingga kita masuk dalam mendatangi rumah-rumah mereka itu kita dipantau terus. Ketika gerak di sana ya? Ketika gerak di sana dipantau terus kita sama warga-warga kan. Begitu kita khidmat mereka di musolanya makan bersama mereka dipantau terus kita dipantau. Itu ya. Kalau seandainya kerja agama ditinggalkan, ya agama sekitar sana pun berubah Ustaz ya. Menjadi kemurtadan gitu. Iya, kemurtadan pelan-pelan berangsur-angsur ya ratusan tahun ya. Jadi ada perubahan di Barus sebenarnya mestinya mayoritas malahan di wilayah lain yang mayoritas malahan di tempat sahabat, karena itu bukti bahwa kalau dakwah ditinggalkan begitu Ustaz. Gitu. Ya, berkurang berangsur-angsur akidah
kekufuran ya. kurang keyakinan mereka. Iya, begitu. Dan anehnya itu yang berziarah itu bukan orang muslim saja gitu. Oh begitu? Oh iya, bukan orang muslim saja, Ustaz. Gitu. Yang orang Nasrani juga berziarah juga. Karena mereka mengaku bahwa saya ini nenek moyang mereka gitu. Makanya nasabnya itu tidak dapat jelasnya gitu kan gitu. Jadi yang ziarah itu begitu ya? Gitu ya. Bukan muslim saja gitu. Bukan muslim aja ya. Iya. Mestinya yang orang-orang, saya ada jalan ke negara lain ya, mereka juga dibilang kalian itu ada sahabat katanya. Di Indonesia itu ada sahabat. Tapi ketika itu saya belum mengerti 20 tahun lalu ya. Mestinya kita tuh bangga Ustaz. Udah jelas itu makam daripada Syekh Mahmud ini, anak dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ada di Indonesia. Bagaimana pandang Ustaz itu? Mestinya bagaimana para kita sebagai warga negara Indonesia ini mestinya bersyukur gitu maksudnya. Ya, kita harus bersyukur, seharusnya kita harus bersyukur bahwasanya sahabat itu ada di Indonesia. Sehingga pernah saya dengar dari Ustaz Hadi Hidayat itu bahwasanya Kabul Barus itu ada dalam Al-Quran gitu kan. Seharusnya memang kita harus bangga. Indonesia itu sudah ada dalam Al-Quran gitu kan. Belum zaman sahabat pun udah ada ya gitu. Jadi mereka jangan-jangan datang untuk urusan bisa jadi anaknya Mu'adz bin Jabal itu datang ke Indonesia ini karena udah tercantum dalam Kabul Barus itu. Itu tadi Kabul Barus jadikan untuk pengawet kan sebenarnya. Jadi udah dikenal kan. Zaman-zaman dulu 4000 tahun lalu udah dikenal sebenarnya Barus ini, Kabul Barus kan. Kabul Barus dan itu bukan untuk maksud. Mereka datang itu bukan untuk maksud untuk Kabul Barus. Dan mereka itu semata-mata untuk mendakwahkan agama ini. Inilah perlu kita banggakan itu. Udah tercantum dalam Al-Quran. Dan yang sekarang ini orang-orangnya ini kan, maksudnya warga Indonesia ini bagaimana, warga Barus dan sekitarnya ini kan, adakah dia turut campur dalam agama ini? Gitu, kerja untuk agama ini, dalam agama ini. Oh ya Ustaz, ini saya sendiri kadang-kadang udah berapa kali dengar itu masalah korban. Ya, di Nizamuddin masih kita katakan korban lagi sampai biar paham kan. Terus Hadraji kita saat katakan korban yang banyak pikir, risau ya, maka agamanya akan tersebar ke seluruh alam. Begitu juga korban daripada sahabat, bukti makam pun ada di Kota Barus ini yang jauh dari tanah Arab gitu kan. Jadi pandangan Ustaz bagaimana Ustaz? Masalah harta diri waktu ini. Ini sahabat ini karena kecintaan mereka ini pada Nabi ini kan. Begitu kecintaan mereka itu semua dikorbankan untuk agama. Nah, kalau ingin dicintai itu maksudnya dicintai Allah itu harus dengan caranya Nabi gitu kan. Nah, seperti satu ayat ya kan. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah Muhammad, kalau kau ingin dicintai Allah, fattabi'uni, dengan cara Nabi. Bagaimana dengan cara Nabi? Cara Nabi ini tidak lain hanya untuk mengenalkan Allah. Jadi dengan kecintaan mereka ini mengenalkan Allah ini, segala sesuatunya mereka korbankan untuk Allah gitu. Enggak semua ya. Sebagaimana Abu Bakar ya, ya. Nah, sebagaimana Abu Bakar kan semua dikorbankan untuk agama kan. Tinggal hanya Allah dan Rasulnya saja gitu kan. Ini keyakinan mereka itu. Seperti itu di apa tadi? Syekh Mahmud itu kan. Mereka siap untuk berkorban gitu kan. Diterjang badai ya kan. Hingga mereka ada sebagian ada dapat kartu jari juga kan. Sebenarnya beliau itu mau ke Aceh kan. Rupanya mereka terdampar di Barus itu. Ada macam-macam lah sampai begitulah bersihnya itu macam-macam. Sampai begitulah mereka itu untuk menyampaikan iman ini ya kan. Mengenalkan Allah ini. Ya, ketika itu mungkin orang buta sekali kalau tidak seperti yang saya bilang tadi. Kalau tidak menyembah matahari, menyembah batu kan. Menyembah ya macam-macam lah.
ya, kita nggak kenal nama Allah itu. Mereka tidak akan kenal kalau tidak didatangi para sahabat ini, para dai-dai yang Kadang kenal kita. Sekarang aja kadang-kadang nggak kenal, minta ke semua orang, ya kan? mesti minta sama orang kan. Padahal Allah yang ciptakan kan. Allah. Ya begitulah, maksudnya itu yang udah dakwah masih lupa kita. Bagaimana yang nggak mengingat kan? Makanya kita saling mengingatkan Ustaz ya, biar nggak lupa gitu. Minta tuh sama Allah, Minta sama Allah. ya, berharap sama Allah. Yang lain makhluk, ya gitu kan, lemah kan? Ada itu di usul-usul dakwah itu kan. Iya, itu perlu itu. Sarang laba-laba, seluruh yang ada jagat raya ini sarang laba-laba, begitu kan? Bayi pun bisa ngancurin ya gitu lah gitu. Yang saya dengar Ustaz ya. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita ini. Ustadz Hasan udah jauh-jauh datang dari Penyambungan 4 jam dia di Sebolga ini. Kita meminta keterangan bagaimana kisah daripada Syekh Mahmud atau Kota Baru titik nol, sebagaimana presiden kita juga membuat daripada tugu daripada titik nol peradaban Islam yang ada di Indonesia. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Islamnya kita ini ada sahabat, ada orang yang mengorbankan harta diri mereka sampai ke Indonesia ini. Jadi untuk sahabat sekalian, untuk sampai di sini saya, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.